saya Abdul Mufid Kusumana ingin melakukan aksi nyata, yaitu pengimbasan yang sebagai bentuk penyampaian tugas dalam modul 1.4 mengenai materi budaya positif. Nah, aksi nyata ini nantinya saya sangat berharap Bapak Ibu mengikutinya dengan baik. Nah, kemudian untuk agenda aksi nyata nantinya mengenai pengimbasan ini, yang pertama agendanya yaitu kita berdoa dulu. Semoga jalannya aksi nyata atau pengimbasan yang saya lakukan ini nanti diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya nantinya dalam ikut sesi berbagi aksi nyata ini yang saya lakukan. Kemudian yang kedua agendanya yaitu pemaparan materi atau pemahaman mengenai konsep-konsep materi mengenai disiplin positif, dan mohon nanti teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kemudian sesi yang ketiga, emosi yang ketiga yaitu emosi yang berpikir, nanti ada tanya jawab, ada tanggapan yang mungkin perlu teman-teman sampaikan atau pertanyakan mengenai materi atau paparan yang nanti saya lakukan. Kemudian yang keempat, ekspresi takjub dan lain sebagainya itu, yaitu membuktikan bahwa nantinya saya minta dari dua perwakilan teman-teman untuk memberikan tanda mengenai aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini menurut pribadi masing-masing. Jadi perwakilan dua orang saja. Gitu. Kemudian Bapak Ibu perlu kita lakukan yang namanya kesepakatan kelas yang harus perlu kita sepakati. Agar apa? Agar dalam berjalannya aksi nyata ini kita tidak mengalami gangguan-gangguan atau faktor-faktor yang tidak diinginkan. Untuk yang pertama yaitu kamera. Otomatis sekarang ini posisinya dalam aksi nyata pengimbasan ini dilakukan dengan direkam secara langsung. Kemudian mohon dengan sangat untuk simbol yang kedua, untuk HP-nya mohon disilentkan dulu agar nanti tidak mengganggu jalannya proses aksi nyata. Apakah bisa disepakati? Bisa. Terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkat tangan. Jika Bapak Ibu nanti ingin mempertanyakan atau memiliki tanggapan atau apapun itu dalam hal penyampaian, mohon tunjuk tangan dulu. Kemudian aksi nyata ini dilakukan selama 60 menit. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ini yang sangat penting juga bagi kita, bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu juga. Jadi kita mengikuti aksi nyata ini dengan kita, artinya dengan bahagia. Kemudian selanjutnya sebagai intermezzo atau iklan, sebetulnya ini tidak dalam materi aksi nyata yang saya lakukan, tapi paling tidak ini sebagai pemantik semangat bagi teman-teman yang nantinya akan mengikuti atau mendaftar calon guru penggerak selanjutnya. Ini perlu saya sampaikan sedikit karena biar teman-teman tahu aktivitas yang saya lakukan seperti apa itu, biar teman-teman mengetahuinya juga. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh para didik seperti saya ini, yaitu di angkatan 5, itu menggunakan alur yang namanya merdeka. Ini semua dilakukan secara baik, yang luring yaitu lokal karya dan pendampingan individu. Itu sekedar informasi dari aktivitas para didik. Nah, ini mengenai paket modul yang sudah saya pelajari, modul paket 1, ada modul paket 2, dan modul paket 3. Jadi budaya positif ini yang nanti saya sampaikan sebagai bentuk aksi nyata saya, dan untuk menyelesaikan modul dari paket 1, modul paket 1. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar yang namanya gambar foto ini, dan yang pastinya aku Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Budaya positif ini atau yang dinamakan ekosistem positif ini, beliau mengatakan kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntung tumbuhnya model. Dalam artian di sini kita sebagai pengajar itu diibaratkan sebagai petani.
Nah, kulit kita itu diibaratkan sebagai padi. Nah, maksud dari sini, ya hakikatnya di sini, yaitu kita sebagai petani tidak bisa menentukan padi itu akan tumbuh seperti apa, itu tidak bisa. Jadi maunya padi hari ini tumbuh atau besoknya tumbuh atau tumbuh dengan cepat atau tumbuh dengan lambat, kita tidak bisa menentukan terkait mengenai hal tersebut. Yang dapat kita lakukan sebagai petani atau sebagai pendidik ini yaitu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya memperbaiki kondisi tanah dan sampai pada membasmi ulat-ulat atau jamur ini itu sebagai ekosistem yang positif yang bisa kita berikan kepada komunitas kita. Ini menurut beliau Pak Ki Hajar Dewantoro. Jadi seperti itu. Ini budaya positif atau ekosistem positif yang dikaitkan dengan filosofi Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu sebagai konsep materinya. Jadi nanti saya akan berbagi konsep materi mengenai 6 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Mungkin yang kita tahu ada namanya peraturan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, ada 2 hal yang nanti ingin saya bagikan mengenai aksi nyata. Aksi nyata yaitu membuat keyakinan kelas, dan bagaimana aksi nyata yaitu melakukan atau penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama menurut saya jelas. Kemudian kita lanjutkan. Agar aksi nyata kita ini lebih menarik, ya buat tegang, kita lakukan es breaking dulu. Okay. Jadi es breaking ini dinamakan cobalah buka. Ini ada sebuah gambar tentang tangan di kepala tangan. Okay. Jadi ini nanti dilakukan secara berpasangan. Seperti itu, tidak bisa dilakukan secara mandiri karena kita membutuhkan pasangan. Okay. Untuk melakukan es breaking ini. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Ambil kertas yang telah disediakan. Saya sudah menyediakan di meja Bapak Ibu, yaitu kertas warna kuning. Oke, jadi kertas warna kuning sudah saya sediakan di situ. Mungkin dibutuhkan ballpoint itu pendek. Silakan diambil. Kemudian selanjutnya yaitu tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Menurut pribadi Bapak Ibu masing-masing, sesuatu yang betul-betul itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Jadi yang tidak mungkin akan dilepas atau tidak mungkin akan diberikan atau yang lain. Jadi sesuatu itu sangat penting untuk Bapak Ibu. Mohon dituliskan. Berupa nilai atau sudah? Terserah. Jadi apapun itu bisa. Namanya juga sesuatu. Jadi apapun itu. Jadi sesuatu yang memang betul-betul sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ini coba kita lakukan. Biar kita tahu. Maksudnya di sini nanti ada nilai yang nanti kita harapkan. Dan mungkin ini nilai nanti itu akan membuka pikiran kita, mindset kita mengenai apa terkait yang hubungannya dengan budaya positif. Jadi sesuatu. Kemudian yang kita lakukan setelah Bapak Ibu menulisnya, letakkan di salah satu tangan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya. Kemudian dengan genggam sesuatu tersebut dengan segala gaya, buatlah sebuah kotak. Jadi kita genggam, atau tangan kanan atau tangan kiri terserah Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa memilih tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini, jadi nanti bergantian. Untuk tugas yang ketiga ini nanti bergantian. Teman lain akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara bagaimana membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawar apapun
agar meminta untuk memberikan benda tersebut. Silakan. Silakan. Jangan rebut punya teman dengan. Jangan rebut. Kalau pas tapi itu bukan sesuatu yang berharga. Menurut itu tidak penting. Jadi materi penting dari yang diberikan silakan berikan kepada itu. Kalau itu penting dan menurut panjenengan seperti saya yakin dengan akan memberikan. Saya yakin. Kayak jalan di sini, gimana Bapak Ibu? Mungkin memberi tanggapan ya. Sudah selesai kita lakukan? Ya, kalau sudah silakan. Mungkin ada teman-teman guru. Silakan. Berarti ada dua. Saya yang satu yang tidak bisa dilanjut atau diberikan, kemudian yang satu yang bisa diberikan. Monggo silakan. Mungkin Pak Roy dulu yang bisa memberikan. Iya, yang bisa mendapatkan. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Tadi saya menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dari Bu Desi. Cara satu itu tidak bisa, cara kedua juga tidak bisa, cara ketiga akhirnya bisa. Beliaunya mengasihi sesuatu yang berharga untuk saya. Iya, silakan. Terus ternyata yang paling berharga di kehidupan Bu Desi yaitu suami dan keluarga. Berarti harga di suami dan keluarga hanya seharga gaji. Terima kasih Pak Dev. Mungkin dari teman yang tidak bisa mengambil atau mengayuh. Ini luas guys. Silakan luas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berusaha dengan berbagai cara, walaupun disokok dengan tapi teman. Tapi ternyata kalau kadang saya lengah pun ternyata masih mau direbut. Saya tetap waspada, meskipun dalam keadaan lengah, apa yang saya pegang masih tetap saya pertahankan dalam kondisi apapun, meskipun dalam keadaan lengah dan bawah sadar sekali. Iya, terima kasih Bu Askia. Mungkin perlu saya tanyakan kembali kepada Bu Askia. Jadi yang mendasari ibu untuk mempertahankan itu apa? Sebuah prinsip ya, sebuah prinsip artinya terkadang apa ya, setiap orang mungkin menganggap ini sesuatu yang klise, tetapi buat saya ini sesuatu yang harus saya pertahankan sebagai sebuah sendiri seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi itu menurut keyakinan. Nah, kita tahu apa yang terjadi yang kita lakukan hari ini. Jadi permainan dengan coba lakukan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu siapa yang punya kontrol. Jadi bagaimana bentuk kita, teman lain merayunya bagaimanapun juga, jika kita tidak ingin menginginkan itu diberikan, ya pasti tidak akan bisa. Sekuat apapun telah kita mencoba. Jadi kontrol tersebut itu siapa? Berarti diri kita sendiri yang bisa memiliki kontrol tersebut. Nah, kalau seandainya tadi Pak Roy bisa mendapatkan itu karena memang Bu Desi memberikannya. Andai kan Bu Desi tidak memberikannya, tidak akan bisa seperti itu. Jadi kontrol diri itu merupakan bentuk ya sikap kita, perilaku kita dalam segala apapun. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan bentuk sebagai
kontrol diri. Ya, ini mengenai SPG. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kasih dukungan buat teman-teman. Meriah, ya. Kemudian yang kita lanjutkan yaitu ini berhubungan dengan tadi mengenai kontrol diri, yaitu merubah paradigma dari mindset kita. Ya, merubah paradigma yang kita lakukan mengenai teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser di sini mengatakan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita lakukan ini sebagai objeknya murid, kita sebagai pendiri di sini. Jadi ilusi guru, bagaimana kita mengontrol murid? Saya yakin dan saya juga pasti akan merasa dan memiliki pikiran saya bisa mengontrol anak-anak. Saya suruh masuk bisa, saya suruh keluar juga bisa. Ini ilusi, teman. Jadi kita itu hanya sebuah ilusi dalam hal ini. Suruh berjalan tugas itu juga ilusi. Kerjakan tiket itu juga ilusi. Seolah-olah kita itu bisa mengontrol, padahal tidak. Kemudian selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, bukan orang lain, saya sendiri yang mungkin sering kepada mungkin Pak Edi atau Pak Angga sering mengkritik. Tujuan saya mengkritik di situ yaitu akan memberi semangat. Ternyata tidak mungkin. Mungkin dari Pak Edi atau mungkin dari Pak Angga sendiri itu akan merasa di situ akan melemahkan atau melemahkan karakter yang dimiliki. Dan kita tahu melalui masa tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, rujukan terus-menerus itu efektif dan bermanfaat. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu. Saya juga menerapkan di kelas itu juga sering. Ayo anak-anak, jika tugasnya selesai nanti istirahat. Nah ini akhirnya anak-anak itu mencoba menyelesaikan karena ada rujukan, karena ada penghargaan. Lu Anda kan tidak diberi penghargaan untuk rujukan itu. Bagaimana itu Bapak Ibu? Apakah anak-anak selesai melaksanakan tugas tersebut? Tidak. Nah, ini yang kurang efektif nantinya dan pastinya akan menimbulkan efek jangka panjang dan tidak bermanfaat. Jadi ilusi-ilusi yang kita pahami selama ini ternyata itu tidak baik, tidak menggambarkan yaitu positif. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bukan dengan saya sendiri juga merasa bahwa saya orang dewasa, saya memiliki anak, saya punya hak untuk memaksa. Dan ini juga mindset atau pemikiran juga salah. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik terhadap murid kita merasa bahwa kita memiliki kontrol dan memiliki kedewasaan dalam mereka dan menganggap mereka masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang mereka lakukan misalkan membuat kesalahan itu tidak baik. Nah, menurut kita bukan menurut mereka. Jadi hak untuk memaksa ini ada dalam diri kita. Jadi ini yang perlu kita rubah. Sekarang ini, berubah paradigma ini mengenai stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak? Bisa. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Bisa ya? Apa itu bisa ya? Bisa. Kita coba pahami mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini yang sering kita lakukan. Jadi seolah-olah menganggap kita kelas ini, dikasih ini itu benar. Dan melihat orang atau kelas yang lain atau memberi pelajaran yang lain pada teman-teman guru yang lain pada siswa itu menganggapnya salah. Jadi kita ubah berpandangan yang sama. Ternyata itu hal yang negatif. Yang seharusnya yaitu dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya keberagaman itu ada. Karakteristik setiap pengajar atau pendidik setiap guru itu ada. Jadi tidak sama. Jadi, apapun yang ada di dalam kelas, apapun yang kita ajarkan itu tidak sama. Kemudian perilaku buruk dunia sebagai suatu kesalahan. Nah ini, jadi menganggap murid kita pada saat melakukan mereka kesalahan itu dianggap kesalahan. Nah kalau teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan, kira-kira sependapat tidak? Sahabat, saya yakin anak-anak melakukan kesalahan itu pasti apa tujuannya? Pasti ada.
Nah ini sering kita abaikan. Bukan hanya pulau saja, saya juga sering mengabaikan mengenai hal tersebut. Memang luar biasa teori kontrol ini. Jadi kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa yang namanya mengontrol orang lain untuk berbuat atau berperilaku seperti itu. Kemudian pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kolaborasi dan konsensus diciptakan pilihan baru. Maksudnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ini adalah yang dilakukan memaksa. Ya seperti itu tadi. Oke. Jadi kalau nanti terlambat masuk, nah ini kan sama artinya memaksa. Nah sebetulnya itu termasuk bujukan yang gagal. Jadi akan membuat atau memiliki efek jangka panjang nantinya kepada murid kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang kalah. Nah pastinya anak yang jika melakukan kesalahan akan merasa kalah. Yang menang siapa? Korban. Ya kan? Tapi teori kontrol tidak mengatakan seperti itu. Jadi baik yang melakukan kesalahan itu tetap menang. Korban pun tetap menang. Jadi tidak ada yang namanya kalah seperti itu. Nah ini yang menarik. Karena saya sendiri juga menarik mempelajari atau memahami konsep ini. Ya, dalam sebelum mempelajarinya mungkin kurang cocok dalam hati atau pikiran saya mengenai saya seperti itu. Oke, ini mengenai kontrol. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini menurut Stephen Markovi, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Robi. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan yang secara perlahan, yang sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi itu jika kemajuan itu sedikit-sedikit. Jika kemajuannya sedikit-sedikit yang ingin jenengan lakukan. Kemudian apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, cara-cara berperilaku dan lain sebagainya, maka kita perlu yang namanya mengubah kerangka hidup kita. Bagaimana perilaku kita, bagaimana dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi kerangkanya yang kita rubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi mindset kita harus padatkan dengan realitas yang ada. Jadi bukan kita berfokus pada mindset kita sendiri. Padahal realitas tidak sedemikian. Jadi kita harus berubah mindset kita. Kalau realitas bisa berubah, mindset kita juga harus berubah. Kemudian selanjutnya yaitu apa arti disiplin menurut Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak. Disiplin itu adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Oke, terima kasih. Disiplin itu adalah menjaga sesuatu dengan peraturan yang ada. Sama persis pada saat saya menjawab waktu pelakon. Jadi saya sendiri menjawab seperti itu. Jadi segala perilaku dan tindakan itu sesuai dengan aturan yang ada atau peraturan yang ada. Itu yang saya namakan sebagai disiplin. Mungkin Bapak Ibu sepaham, atau mungkin memiliki definisi yang lain, pemahaman yang lain. Buat sepaham, coba kita pelajari mengenai disiplin tersebut. Nah ini menurut ilmu al-ahli. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang namanya disiplina, yang artinya belajar. Bukan berperilaku dengan ketentuan, tapi belajar. Latin. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang disampaikan Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan kita menurutnya atau perilaku dari peraturan tersebut. Nah, namun dalam budaya kita ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya patuh pada peraturan atau aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan saya yakin pastinya, seperti Bapak Ibu dan saya sendiri, mengenai disiplin tempat waktu hadir itu merasa juga ketidaknyamanan. Iya, saya yakin pasti ketidaknyamanan di dalam diri itu ada. Gara-gara prasasti jadinya seperti ini, kan seperti ini. Ini merupakan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, atau pencapaian suatu tujuan mulia, apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan hal tersebut? Tujuan apa yang sebetulnya? Nah, ini mengenai disiplin. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara kita mengatakan hubungan disiplin dengan merdeka. Apakah kita juga melakukan disiplin tidak merdeka? Dia mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi yang kita bisa lakukan dalam perilaku bagaimana melakukan budaya positif atau disiplin positif ini, yaitu cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Nah, ini yang kembali pada diri kita. Sepaham dengan paham yang sering dikatakan. Jadi mulai dari diri. Bagaimana kita cakap dengan diri kita sendiri? Apakah ini baik dan apakah ini benar seperti itu? Sebagai pendidik, nah tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Peraturan, aturan maupun perkataan atau perintah dari Bapak Ibu guru atau kepala sekolah itu merupakan ekstrinsik, tapi intrinsiknya tidak ada. Nah, tujuannya ini nanti yaitu untuk memunculkan motivasi diri murid, yaitu motivasi intrinsik mereka. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh mereka. Nah, itu tujuan sebetulnya dari disiplin positif. Kemudian apa itu yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya yaitu positif. Yang pastinya positif, bukan negatif. Manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, artinya bisa lintas bahasa, suku, bahasa, dan ras dan lain sebagainya. Artinya tidak memandang itu suku atau bangsa mana atau ras apa. Tidak memandang seperti itu, karena sifatnya universal dan nilai tersebut pasti akan diyakini seluruh orang itu nilai yang baik. Misalkan bertanggung jawab, saya yakin suku Asmat, suku Ngebui akan sama pendapatnya bahwa bertanggung jawab itu nilai yang baik. Iya. Jadi makanya nilai itu disebut sebagai nilai universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun yang boleh lakukan dan apapun yang kita lakukan sebagai guru dan semuanya pasti ada alasan di dalamnya. Seperti itu. Ya. Jadi ada tujuan di dalamnya. Ini yang disampaikan Dr. William Glaser pada teori kontrol. Ya. Kemudian dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri. Ya, motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Ini yang disampaikan Granat Bosan. Granat Bosan seperti itu. Jadi agar untuk menggerakkan nilai diri itu harus memainkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia pada era hari ini kita kenal dengan yang namanya profil belajar sesuai yang ditawarkan oleh Kemendikbud kita, kita harus menanamkan yang namanya nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja di dalamnya ada 6. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang pastinya Bapak Ibu sudah tahu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakar mulia, berkepimpinan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada guru-guru kita. Jadi 6 ini sudah mewakili beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada agar motivasi intrinsik murid kita itu bisa tumbuh dan berkembang untuk mengontrol dirinya agar bisa melakukan budaya positif atau disiplin positif. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, ini jadi peraturan kelas yang mungkin ada di setiap kelas, ya, seperti saya di kelas saya ada yang namanya tata tertib kelas, itu dinamakan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini jika nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam, itu akan membentuk yang namanya
keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas lingkupnya lebih luas. Dalam peraturan kelas yang kita gunakan atau yang kita sudah terapkan di sini, mungkin bisa kita gali kembali atau kita revisi kembali apakah itu sudah mengandung nilai-nilai kebajikan, artinya untuk menjadikan itu sebagai keyakinan buat anak-anak atau buat kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini jika tumbuh akan menjadi atau membuat lingkungan tersebut menjadi positif, baik di kelas maupun lingkungan di sekolah maupun di lingkungan rumah keluarga. Jika keyakinan atau nilai kebajikan itu ada di dalamnya, kemudian akan membuat budaya positif yang nanti akan muncul di sekolah kita, di rumah murid-murid masing-masing. Jadi seperti itu diambil dari peraturan kelas. Jadi bukan berarti peraturan itu salah, tidak. Peraturan itu sudah benar, tapi nilainya di dalamnya itu apakah sudah ada yang namanya nilai-nilai kebajikan dalam peraturan tersebut. Seperti itu gitu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu motivasi. Nah, ini mungkin perlu saya tanggapi dari Bapak Ibu untuk bisa menanggapi bagaimana kita berperilaku. Apakah sudah sesuai keinginan panjenengan? Apakah panjenengan mengikuti aturan yang ada di sekolah? Apakah panjenengan melakukan itu karena ada paksaan? Apakah panjenengan itu melakukan karena suatu penghargaan atau pemberian? Bagaimana Bapak Ibu berperilaku? Apakah timbul dari diri sendiri? Silakan Bapak Ibu. Jadi apa? Selama ini yang panjenengan lakukan bagaimana? Panjenengan berperilaku. Gak apa-apa, silakan. Menurut panjenengan gak apa-apa. Terima kasih untuk majelis waktunya. Untuk bagaimana kita berperilaku saat ini selama saya di sekolah, jujur saja saya berperilaku sesuai dengan etika, tata tertib guru seperti itu yang ada di kantor. Terima kasih Ibu Gusti. Oke. Kemudian kenapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Apakah ada keinginan yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang kita inginkan dari perilaku yang kita lakukan? Silakan. Oke, dilanjut. Biar nanti satu kesatuan. Jadi jangan nanti melakukan sesuai peraturan atau etika ya, atau etik sesuai peraturan yang ada di sekolah. Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Apa yang dengan dapatkan dari perilaku yang sudah dengan lakukan? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Saya mentaati peraturan itu memang saya sebagai ASN harus mentaati peraturan. Mungkin kalau tidak ada peraturan atau saya melanggar sesuatu itu, mungkin itu bagi saya itu tuntutan perilaku itu tersebut, Pak. Mungkin ada yang sesuatu mungkin 1-2 kali yang tidak sesuai dengan diri kita. Contoh sederhana yang dari Pak Mukhlis tadi bilang masalah disiplin waktu, nih Pak, karena ada prasasti, yaitu waktu utama itu salah satu contoh. Sedangkan itu harus aturan yang harus ditaati. Tapi berat. Tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Terima kasih atas tanggapannya Bu Gusti. Jadi apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan lain? Jadi itu tadi hubungannya dengan dorongan kita. Prasasti kita melakukan sesuatu itu karena absen itu tadi ya. Jadi dorongan itu membuat kita melakukan itu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Agar dipuji, agar dihargai, agar panjenengan teman melihat wah hebat seperti itu. Pernahkah? Berarti pernah atau tidak? Silakan Pak, coba Pak. Silakan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah atau tidak? Ya, pribadi saya sendiri, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Menurut saya pernah. Ya. Terima kasih. Ya, jadi motivasi
agar panjenengan melakukan itu, yaitu motivasi akan mendapatkan senyuman atau pujian. Ya, terima kasih. Untuk mendapatkan hadiah, nah ini yang sering kita lakukan. Biasanya untuk jadi hadiahnya kalau nanti angan-angan bisa pulang dulu. Jadi sering kita lakukan hal seperti itu. Nah, atau untuk mendapatkan uang atau sesuatu karena uang seperti itu. Nah, kita pelajari teori motivasi perilaku manusia yang ada hubungannya tadi seperti yang pertanyaan kemarin tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal ini. Jadi kalau saya tidak melakukan absen tepat waktu, otomatis akan mendapat peristiwa kejadian yang tidak kita ingin. Jadi kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah ketidaknyamanan pastinya. Oke. Kemudian, nah ini merupakan motivasi eksternal tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga sering kita lakukan. Melodi GP, ikut GP oleh Jose. Ikut PPG, dapat apa? Ternyata ini yang kita lakukan, mindset kita. Nah, sebetulnya ini merupakan bukan motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Nah, motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi berbuat sesuatu itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain atau bahkan untuk apa ya, institusi atau lembaga yang lain. Jadi maksudnya dalam hal ini yang positif yang dilakukan. Jadi untuk dirinya sendiri ini yang disebut sebagai motivasi internal dan juga sebagai tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif tersebut yaitu untuk meningkatkan motivasi internal kita. Nah ini. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Maksudnya motivasi yang ketiga ini motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Bisa bertanggung jawab, bisa bersabar, bisa toleransi dengan rasa menghormati orang lain, itu termasuk nilai. Nah sekarang pertanyaan paling penting yang kedua, saya yakin Bapak Ibu pasti akan tahu yang namanya apa itu hubungan. Ya saya pasti tahu ya. Apa yang maksud hubungan? Apa yang dimaksud konsekuensi? Saudara, apa itu restitusi? Nah ini saya juga baru mendengar dalam mengikuti JPP. Mungkin hukuman atau konsekuensi ini yang sering kita lakukan atau yang sering terjadi pada diri kita, tapi tidak pernah mendengar yang namanya apa itu restitusi. Ternyata dari beberapa itu untuk hukuman itu merupakan identitas yang gagal, artinya yang tidak bisa menimbulkan atau menghasilkan murid yang kompeten atau murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Karena itu tadi hukuman ini tadi. Jadi nanti kita pahami lagi. Nah, untuk identitas yang sukses yaitu melalui kedua hal ini, yaitu konsekuensi dan restitusi. Itu akan mengangkat diri murid dengan nilai-nilai kebajikannya. Mereka ini sebuah identitas yang nantinya bisa memberikan semangat atau motivasi dirinya. Seperti ini. Sekarang mungkin Bapak Ibu menjawab bersama-sama. Nanti kita buktikan benarkah ya dengan memahami yang namanya hubungan dengan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dalam berangkat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ternyata bisa memahami hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Iya. Murid kita untuk usaha 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Kemudian membersihkan rumah lain berbeda. Iya, konsekuensi. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan lari keliling lapangan basket 2 kali tangannya harus turun. Itu belajar. Dan disuruh soalnya ada perintah. Kita pahami lagi yang namanya konsekuensi maupun hukuman. Hukuman sesuatu yang pasti menyakitkan harus terjadi karena menerima hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Murid akan merasa dan berpikir, kalau saya melaksanakan ini dan melanggar ini, konsekuensi apa yang saya? Nah ini yang dimaksud konsekuensi. Jadi di sini ada yang namanya apa? Ya seperti tadi yang saya lakukan, yaitu namanya kesepakatan. Akan menimbulkan konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati yang tidak tahu waktu yang lama. Hukuman pasti akan bersifat verbal, baik verbal maupun yang lainnya. Itu akan membuat anak sakit fisik maupun hati. Itu membuat konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin dalam melakukan konsekuensi tersebut anak itu akan merasa tidak nyaman. Tapi sebentar. Ya, karena setelah melakukan tersebut mereka akan bertahan dalam dirinya. Melakukan ini sebenarnya pasti akan seperti ini dan seperti ini. Nanti jangkanya pendek, tidak akan jangka panjang. Tapi kalau hukuman pasti akan jangka panjang. Anak memiliki kedisiplinan pastinya karena hukuman ini disiplin peraturan tertentu dan sebagainya akan begitu. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai namanya disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan itu tadi. Jika melakukan ini, saya mendapatkan ini. Itu yang dinamakan konsekuensi. Mendorong anak menyakini diri sendiri karena melakukan hukuman tersebut. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena konsekuensi yang sudah diketahui. Jadi mereka pasti akan apa ya? Ibaratnya pasang kuda-kuda. Oh nanti konsekuensinya saya akan melakukan ini. Menyesuaikan diri seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mengakui peraturan itu konsekuensi. Marah, merasa bersalah, untuk melakukan merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dikasihkan untuk sementara itu yang konsekuensi. Nah ini bisa dari restitusi pidana bosan. Jadi ada pidana bosan mengenai 5 position of control, 5 posisi kontrol. Jadi dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2005. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Yang menyebutkan atau yang menyatakan ini adalah Al-Fiqh. Jadi penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi seperti itu ternyata. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Coba kita lakukan. Mungkin pernah kita lakukan, sering kita lakukan. Anak-anak kalau sudah selesai, yang selesainya sudah lebih dulu, dipulangkan lebih awal. Ternyata itu memiliki pengaruh yang jangka panjang. Jadi mereka berpikir tentang sepertinya seperti itu dan seterusnya seperti itu. Padahal bukan itu esensinya dari pembelajaran tersebut. Penghargaan hukuman, penghargaan yang hukum. Jadi jika anak tidak melakukan atau tidak mendapat penghargaan itu, seolah-olah mereka terhukum. Seperti tadi karena tidak bisa pulang, tidak selesai tugas. Menganggap oh iya aku dihukum sekarang. Jadi penghargaan itu menghukum buat anak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, anak yang karena ingin cepat pulang biasanya itu kan nulis itu berapa film awal seperti jadi mengurangi yang namanya ketepatan dari pembelajaran tersebut. Kemudian penghargaan tidak efektif karena sering kita lakukan penghargaan tersebut tidak memiliki efektif karena kita harus melakukan penghargaan itu pemberian penghargaan tersebut. Seperti itu jika anak-anak tersebut melakukannya dengan keinginan kita. Penghargaan merusak hubungan.
Nah ini biasanya penghargaan ini jika anak merasa tidak mendapatkan penghargaan, anak pasti akan merasa benci pada gurunya. Karena dihukum itu tadi, misalnya gurunya nggak sama PA, aku nggak bisa ada tulisannya, misalnya seperti itu. Jadi ini penghargaan juga menghukum ya. Penghargaan menurunkan kualitas, kualitas potensi yang dimiliki mereka. Jadi tadi karena cepat-cepat agar buru-buru dan bisa pulang, mereka mengerjakan asal-asal dan lain sebagainya. Itu juga menurunkan kualitas. Padahal anak tersebut memiliki kualitas itu dan memiliki misalkan cara-cara dalam pengerjaannya. Karena terburu-buru agar cepat pulang, akhirnya itu tidak bisa disampaikan. Jadi bisa menurunkan kualitas tersebut. Penghargaan melatihkan kreativitas sama halnya seperti tadi. Jadi kreativitas akan diabaikan jika sesuatu tersebut itu mendesak. Jadi tidak akan muncul pokok seperti ini saya juga dukung. Biasanya seperti itu. Sama seperti kita, misalkan ada lomba kelas. Oh ternyata lomba kelas pemenang nomor 1. Oh di dalamnya seperti ini. Ini saja sudah menjadi pemenang nomor 1. Buat apa kita buat lebih dan lain sebagainya? Itu sama artinya. Jadi tadi mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu juga mengurangi kreativitas juga. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, motivasi di dalam diri ini akan hilang. Ya, akan menghilang secara perlahan karena dikurangi hal tersebut. Nah ini secara ideal tidak akan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya seperti awal lakukan, membuat dan sebagainya seperti Bapak Ibu guru. Itulah seharusnya penghargaan, bukan sesuatu hal yang telah dilakukan kita mendapatkan apa penghargaan itu bukan. Kalau itu diberikan itu akan hukum bagi pelakunya sendiri. Nah, ternyata kalau saya hanya dibanding dengan ialah apa arti nilai dari kreativitas saya yang sudah saya lakukan? Apa sesuatu yang saya lakukan ini betul-betul dari jiwa dari diri sendiri yang ingin saya keluarkan? Ternyata hanya dihargai dengan sebuah kali piagam maupun piagam. Jadi itu juga merupakan hukum. Saya setuju sekali. Sebentar, saya apa yang disampaikan oleh Alfi Pong. Nah, ini restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya di sini yaitu mengembalikan karakter mereka agar lebih kuat, kemudian mengajarkan mereka untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kolaboratif di sini adalah murid dengan guru yang dilakukan oleh murid dan guru, tidak bisa murid sendiri seperti itu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi itu ada di sini. Jadi bukan untuk menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, ya, untuk memperbaiki diri karena paling baik fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Artinya sebuah kesalahan pasti bagaimana cara kita mencari solusinya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Artinya di sini yaitu agar anak-anak atau teman yang lain itu memahaminya teman tersebut tidak melakukan kesalahan dan merasa percaya diri untuk kembali ke kelompok. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi identitas gagal yaitu hukuman. Identitas sukses ada 2. Disiplin di sini yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi termasuk kategori netral dalam hal ini. Jadi yang paling kita tekankan nanti dan yang paling kita lakukan nanti yaitu restitusi. Jadi restitusi ini merupakan pilihan menguatkan murid, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid mulai belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kami yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini yang dinamakan restitusi? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, kemudian di situ akan keluar dan akhirnya akan menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya mengenai
keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bel bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi yang pada saya singgung kepada teman-teman yang lainnya. Jadi mengapa kita melakukan peraturan tersebut harus menggunakan bel bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya karena itu tadi ada peraturan yang melarang dan harus wajib menggunakan helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena peraturan kembali lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini juga karena peraturan. Kemudian, nah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ada kalanya orang itu bisa tergerak karena peraturan tersebut, itu ada kalanya. Nah itu sebetulnya ya jiwa diri seseorang tersebut. Bagaimana orang tersebut bisa mengontrol dirinya untuk mengikuti peraturan tersebut. Tapi kalau kita jiwa diri yang bebas, yang merdeka, otomatis kita akan menjadi kontrol diri yang optimis. Yang pastinya itu tadi timbul ketidaknyamanan dalam melaksanakan peraturan tersebut. Nah, agar kita tahu apa sih keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang di dalam peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempat. Kira-kira nilai apa? Nilai kebajikan apa yang ada di dalam? Selalu kembalikan buku ke tempat. Itu apa? Disiplin. Tanggung dan salah. Jadi jika kita sudah meminjam buku atau mengambil buku, tanggung jawab kita yaitu mengembalikan. Jadi itulah nilai kebajikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini sama artinya kita menghormati orang lain. Kemudian dan diri sendiri karena tidak ingin melarang atau mengganggu orang lain. Hadir di sekolah yang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini sebagai nilai bentuk menghormati orang lain, yaitu berkomitmen pada diri sendiri. Bagaimana perilaku kita? Dilarang melakukan kekerasan agar nilai keselamatan orang lain terjaga, kemudian menghormati orang lain juga terjaga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu hubungan pastinya dengan kesehatan. Apa kita tidak melakukan narkoba itu karena kita ada nilai kesehatan, nilai kebajikan kita dalam diri kita. Oleh karena jauh kesehatan pasti akan terganggu seperti itu. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran, yaitu kesabaran, menghormati orang lain. Gunakan masker, apa? Kesehatan, kesehatan, keselamatan. Yang pastinya hubungan kesehatan, kemudian keselamatan pada rakyat. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor yang juga merupakan keselamatan atau keamanan pada teman-teman yang lain. Nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam keyakinan kelas. Nah ini berbagai aksi nyata yang saya lakukan bagaimana saya membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama yang saya lakukan yaitu berkoordinasi atau sosialisasi atau memberi penjelasan baik kepada wali murid. Kemarin saya mengurus paguyuban, ya, kemudian kepada murid saya memberi penjelasan apa yang dimaksud kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita butuhkan yang namanya sosialisasi. Kemudian karena murid saya itu banyak, 48 siswa, ya, saya sediakan kartu kuning, kertas kuning yang seperti tadi Bapak Ibu terima, itu saya berikan. Nah tujuan saya hanya satu, karena murid itu biasanya itu sering malu atau sering takut mengungkapkan sesuatu yang ada dalam diri. Makanya saya suruh nulis pada kertas tersebut agar mereka tidak takut dan malu untuk menyampaikan unek-uneknya dalam hati. Intinya yaitu kita mengontrolnya di sini, yaitu dengan penyampaian pendapat atau kata-kata bagaimana kelas yang kamu ingin seperti itu. Jadi nanti mindset murid-murid akan mencari sesuatu tersebut. Sebetulnya bagaimana sih sebetulnya kelas yang ingin kamu inginkan itu dalam kelas tersebut. Itu akan timbul nantinya. Nah setelah
anak-anak menulis dalam bukunya masing-masing, saya suruh maju ke depan untuk menempelkan. Jadi saya suruh maju ke depan menempelkan. Jadi karena mulanya banyak, ya tempelnya pasti banyak. Kemudian saya tempelkan. Nah ini Bapak Ibu, ini tulisan dari seluruh tulisan apa yang mereka sampaikan. Dan pastinya mereka akan menyampaikan hal yang sama. Kita tuliskan satu saja. Kalau kita tuliskan sebagainya 48 siswa tidak khawatir. Jadi kita tuliskan agar tidak berulang-ulang. Kita tuliskan yang satu saja yang mungkin sudah mewakili atau sependapat dengan penyampaian teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, di situ sangat banyak. Ternyata ada 14. Ada 14 hal yang ingin mereka inginkan di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian saya lakukan, yaitu berdiskusi bersama. Dari 14 ini, saya mengambil harus dulu. Kesepakatannya kenapa harus? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 5? Yaitu tadi kita ambil dari separuh. Semakin banyak kesepakatan yang kita ambil, mereka akan semakin lupa dan pasti untuk menjalankannya tidak efektif karena semakin banyak. Yang bisa kita kurangi bisa. Yang penting ada kesepakatan di antara murid guru, bisa punya 5 atau punya 6 dan sebagainya. Jadi kita ambil 7. Setelah semua disepakati, kita lakukan yang namanya yaitu bukti kesepakatan, yaitu menandatangani kesepakatan yang telah kita buat. Jadi seluruh murid menandatanganinya. Jadi di sini saya suruh tanda seluruhnya di dalam whiteboard tersebut. Seluruh murid 48 siswa sebagai bentuk mereka bahwa mereka menyatakan sepakat apa yang sudah disampaikan dan yang sudah mereka pilih untuk kita sepakati bersama. Setelah itu kita lakukan yaitu mencetaknya, menempelkannya dalam papan pengumuman kita. Jadi kita pengumuman mengenai kesepakatan kelas. Nah, di sini ada 2 video yang saya ambil, yaitu tanggapan atau respon siswa. Bagaimana respon siswa setelah melakukan atau membuat kesepakatan tersebut. Mungkin yang kita saksikan satu saja untuk menghemat waktu. Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Kelompok 1 terus. Ya, jadi kesimpulannya hanya satu, mereka merasa cukup senang, mereka merasa cukup didengarkan apa yang mereka inginkan dari Bapak Ibu yang dilakukan seperti itu. Oke. Jadi di sini dalam kesempatan tersebut tidak ada paksaan. Jadi saya kelas ini harus seperti ini, tidak ada. Murid pun juga sama, karena ini mewakili dari seluruh murid yang ada di kelas tersebut. Nah, mungkin sedikit saya bagikan dalam aksi ini sebetulnya ada rancangan, ya ada rancangan aksi nyata yang saya lakukan. Jadi ini kesepakatan kelas kita. Jadi ada latar belakang yang perlu kita sampaikan mengenai hal tersebut. Oke. Kemudian ada tujuan yang ingin kita capai. Kemudian ada tolak ukur nantinya apa hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengukur tersebut. Kemudian ada 5 masa tindakan. Jadi masa tindakan itu adalah langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan. Mulai dari pertama koordinasi, bersosialisasi dan seterusnya sampai selesai. Kemudian ada kesempatan kelas yang telah selesai dibuat, melakukan evaluasi dan membuat yang tidak itu. Nah, ini jadi kesepakatan kelas ini tentunya tidak baku atau berwarna. Jadi bisa kita refleksikan kembali. Mungkin dari 7 tersebut ada satu kesepakatan yang sering dilakukan oleh guru. Nah, mungkin itunya nanti kita perbaiki. Atau mungkin dari 7 kesepakatan ini semuanya sudah melakukan itu. Nah, ini bisa kita menambahkan kesepakatan yang baru, menambah keyakinan yang baru. Seperti itu. Jadi evaluasi atau tidak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat. Hubungan yang dibutuhkan pastinya kepala sekolah dan sebagainya ini bentuk aksi nyata, jadi aksi nyata yang dilakukan langkah-langkahnya. Kembali kepada selanjutnya, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada survival, belonging, the power,
Schreiber dan Pak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pasti kita miliki. Tanpa kita sadari sebetulnya itu yang kita miliki. Jadi hubungan disiplin positif yang berdasar dari teori kontrol menyatakan bahwa ada suatu tujuan diberi perilaku manusia tersebut. Nah, ini yang tadi. Jadi perilaku mereka itu pasti ada alasan. Alasannya dihubungkan dengan apa yang namanya kebutuhan dasar manusia. Itu salah satunya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau bersifat fisiologis. Contoh mudahnya, misalkan kita makan yang sering di gelas, atau mungkin melakukan mencuri makanan dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar bahwa untuk bertahan itu karena mungkin mereka tidak diberi uang saku oleh orang tuanya. Jadi mereka melakukan hal seperti itu ada tujuan. Nah, kita mencarinya di situ menggali kebutuhan dasar apa sebetulnya dari anak tersebut yang mereka butuhkan seperti itu. Kemudian ada kasih sayang, jadi beberapa anak yang biasanya itu dalam mengerjakan tugas itu ada pendekatan yang dilakukan oleh guru, maka anak tersebut itu memiliki semangat dalam mengerjakan itu. Karena kan bapak ibu guru mendekatinya dengan baik, dengan bicara halus, dengan memberi pendekatan yang baik, seolah-olah ada rasa sayang atau peduli. Jadi itu bisa meningkatkan juga. Jadi kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, pengakuan. Nah ini kemarin anggap pengaku ya. Jadi pengakuan dalam diri. Jadi merasa dihargai di dalam komunitas, merasa apa? Merasa perlu dianggap atau dianggap ada dalam komunitas. Itu juga merupakan kebutuhan dasar kita. Dan kita tidak bisa memilih itu karena kita manusia di sini. Jadi ada sebetulnya penguasaan atau pengakuan yang dimiliki. Atau bisa mengontrol murid, mungkin dari murid. Jadi penguasaan pada pengakuan tidak seenaknya sendiri pada teman-teman yang lain. Pada teman-teman yang lain itu tidak ingin meminjamkan, tapi mereka takut. Itu seolah-olah memiliki penguasaan, memiliki kuasa. Kemudian ada kebebasan, yaitu pilihan. Nah ini freedom. Ya. Jadi miliknya beberapa manusia atau beberapa dari kita sendiri juga pasti yang namanya ingin membutuhkan yang namanya kebebasan. Bagaimana kita memilih sesuai keinginan kita. Nah, kadang kita melakukan keinginan tersebut itu karena ada paksaan, artinya menimbulkan suatu ketidaknyamanan di situ. Kesenangan, senang pasti. Mungkin bernyanyi dan lain sebagainya atau melakukan perbuatan yang membuat diri kita senang atau murid kita melakukan kesenangan seperti ramai, seperti jahit, teman-teman ini seolah-olah mereka membutuhkan yang namanya kesenangan. Bagaimana menghibur atau menghilangkan suasana kejenuhan dalam pembelajaran atau bagaimana seperti itu. Jadi itu berhubung. Dia saya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jadi berubah itu ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Saya sudah menyiapkan kuesioner. Mungkin ini bisa kita terapkan kepada anak didik kita atau pada diri kita sendiri. Sebetulnya kita ini kebutuhan dasar yang paling dominan itu apakah kekuasaan, apakah kebebasan, apakah hanya semua yang kita lakukan untuk bertahan hidup, atau yang ingin dicintai, ingin saya, mungkin nanti bisa kalian melakukan dan bisa dengan isi setelah berbagi aksi nyata dan bisa mungkin dilakukan di rumah. Dan nanti dari kuesioner ini panjenengan akan tahu sebetulnya jiwa dengan ini membutuhkan dominan yang kuat. Bisa diisi di rumah dan sebagainya. Itu sebagai bentuk. Nah, bisa kita lakukan pada murid-murid kita. Ternyata murid-murid kita besar itu memiliki kebutuhan dasarnya seperti apa. Jadi dari mengetahui kebutuhan dasar tersebut, kita akan bisa mencari solusi dari kebutuhan tertentu dengan cara yang
gurunya mungkin bisa digunakan untuk murid. Oke. Jadi kita sebagai introspeksi diri, bukan panjenengan juga. Saya juga pernah melakukan itu. Ternyata saya itu lebih dominan pada kesenangan. Jadi diri saya sendiri. Jadi mohon dijawab dengan jujur agar panjenengan mengetahui diri sendiri. Oke. Jadi kalau panjenengan tidak jawab jujur, otomatis nilainya pasti tidak akan menerima diri panjenengan sendiri. Jadi selanjutnya yaitu kita pahami yang namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, harapannya kita senantinya itu dalam posisi manajer. Penghukum, pada saat saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya menyatakan saya sering pada posisi penghukum. Ayo siapa sih buat siapa ini? Dijoko. Siapa sih rapikan? Laksanakan. Siapa tadi yang merusak? Nah, itu posisi penghukum. Dan ternyata kita sering melakukan seperti itu kan? Jadi saya sendiri juga. Silakan disambil bagian dari makan ya. Sambil minum. Saya merasa seperti itu. Membuat merasa bersalah. Oke. Dan kita sering berceramah ya, melakukan atau mengatakan seharusnya kalian berbuat seperti ini, seharusnya kalian itu melakukan ini. Nah ini itu memberikan efek pada murid kita. Murid kita memahaminya bahwa mereka itu betul-betul apa yang dilakukan itu salah. Jadi berbuat merasa bersalah. Kemudian teman, mungkin dalam beberapa kali atau mungkin ada yang sering, itu biasanya yang ibu-ibu guru yang sering melakukan dalam posisi tamat ya, mendekati muridnya dengan membuat alasan, kemudian dengan ada yang halus pendekatannya. Nah ini posisi panjenengan itu dalam posisi sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu atau mungkin pernahkah Pak Guru menghukum? Nah, itu seolah-olah kita itu memposisikan kita sebagai teman pada murid kita. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini menghitung dan mengukur. Kemudian sambil kita lakukan juga. Jika murid melakukan kesalahan, nah, peraturan kelas bagaimana? Peraturan sekolah bagaimana? Bolehkah kamu pakai seragam SMA, sepatu hitam seperti itu? Nah, ini sering kita lakukan juga sebagai pemantau. Atributnya tidak lengkap, tidak sesuai dengan peraturan atau tertib sekolah. Nah, ini kita lakukan posisi tersebut itu sebagai pemantau. Kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini. Jadi mencari solusi dari permasalahan atau kesalahan yang mereka lakukan. Itu adalah posisi manajer. Identitas berhasil ini ada 3: teman, pemantau, dan manajer. Seorang manajer tidak akan pernah menjadi manajer sebelumnya itu bisa berkolaborasi atau memposisikan diri pada teman dulu, kemudian pemantau, kemudian dilakukan menjadi posisi manajer seperti itu. Jadi tidak fokus pada manajer seperti itu, kita harus posisi manajer itu tidak bisa. Jadi ketiga posisi ini biasanya saling kolaborasi agar dapat ya kita menciptakan murid bisa memperbaiki dirinya atau bisa memecahkan solusinya dari permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Dari pembelajaran rombongan konsep ini kita mencoba untuk itu. Memang tidak semudah yang saya bayangkan. Saya sendiri memang tidak semudah. Nah inilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini untuk mengembalikan murid kepada dirinya sendiri dan sesuai dengan keinginannya dan mengembalikan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Segitiga restitusi yang diawali dengan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan, kita harus yang pertama yaitu melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar. Tidak boleh manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan dalam terlambat, apa panjenengan semua tidak pernah melakukan dalam terlambat?
Jadi kalau kita sodorkan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka tidak merasa bahwa dirinya saja mereka yang satu-satunya yang merasa bersalah. Ternyata ada orang lain yang merasa bersalah. Dan itu bisa menstabilkan identitasnya. Nah, aku dok salah. Kan seperti itu. Jadi itu menstabilkan identitas mereka. Tidak merasa bahwa dirinya hanya satu-satunya yang merasa bersalah itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ini kita harus tahu validasi dari tindakan yang dilakukan, yaitu kesalahan yang mereka lakukan itu apa sebetulnya, tujuan apa, keinginan apa yang sebetulnya mereka inginkan atau alasan dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini kita harus tanyakan validasi terhadap tindakan mereka. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita giring untuk membuat perilaku yang positif. Artinya kita menggiringnya untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku yang mereka lakukan, yaitu kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang menggali nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Mungkin ada peraturan kelas, mungkin ada keyakinan kelas. Nah, coba kita lihat kesepakatan kita, saling menghormati teman-teman dan guru. Mungkin yang bermain, yang menggoda, yang jahit, itu kesepakatan atau keyakinan kita. Jadi kita ingatkan kembali keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi yang kamu inginkan dari melakukan hal tersebut itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk dalam keterangan sertifikat restitusi. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya berikan. Mungkin bisa dalam berbagi aksi nyata penerapan sertifikat restitusi yang sudah saya lakukan. Ada 2 kasus di sini, terlambat hadir dan satunya terlambat tidak. Kita pilih salah satu saja untuk menyaksikannya, untuk mengatakan waktu denda yang terlambat hadir atau yang terlambat tidak. Terima kasih. Jadi pada saat saya mulai belajar, di sini. Nah, ini kemudian ada tiba-tiba anak yang mau ngetuk pintu, yaitu Nabila. Ini yang disangkakan teman-teman. Seperti biasanya, kita hari ini melakukan kegiatan aktivitas 15 yaitu dengan menuliskan hal-hal yang menarik dari buku yang sudah. Ini maksudnya saya ya, agar ada waktu untuk saya luangkan dalam menangani Nabila tersebut. Dengan alasan apabila saya minta untuk mengambil buku di perpustakaan. Jadi seolah-olah saya mau membawa Nabila atau memanggil Nabila ini tidak dihukum, tapi saya minta untuk mengambil buku itu. Jadi tidak merasakan itu dihukum. Jadi ini yang pertama ya yang dengan identitas. Kita tanya dulu identitasnya, ya alasannya apa? Jadi kita lakukan ini. Kenapa Nabila itu melakukannya? Jadi alasannya apa? Ini sudah menceritakan alasannya. Jadi ada temannya sebetulnya sudah ke rumahnya, ternyata sampai berujung tidak dikatakan dan akhirnya Nabila telah melakukan tersebut. Jadi itu alasannya. Jadi bukan tidak melaksanakan tiket, ini terlambat tiket. Jadi Nabila tetap melaksanakan tiket tersebut. Nah, jadi sebetulnya ini tidak termasuk validasi tindakan yang salah. Nah, pasti murid itu nggak akan tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu memang betul salah. Tapi sebetulnya mereka tidak ingin
melakukan hal tersebut. Seperti itu. Ya, jadi menanyakan ya atau profesi yang menjadi nilai-nilai kebajikan dari siswa tersebut, maka betul-betul mereka itu memahami mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ya, jadi kita kembali di sini dengan menanyakan keyakinan. Jadi tahap yang ketiga. Nah, mandiri bertanggung jawab dari nilai-nilai yang mereka inginkan sebetulnya. Untuk memperbaiki masalah yang mereka hadapi sebagainya. Jadi nanti akan melakukan yang mereka inginkan, bukan kita yang menyuruhnya dan melakukan hal yang seperti itu kepada kita. Jadi mereka sendiri harus cari solusi dari apa yang dilakukan seperti itu. Seperti ini. Jadi kita luangkan waktu. Mungkin hambatan atau kendalanya itu mengenai waktu dalam meluangkan berbagai kondisi murid kita dalam melakukan kesalahan yang mereka hadapi. Nah, kalau 48 siswa mungkin butuh ekstra yang luar biasa. Jika murid kita ada 5 atau 6 dalam setiap harinya ini baru bisa mengenai tersebut. Jadi tapi paling tidak kita ada tindakan seperti itu yang bisa menguatkan murid dalam diri. Nah, kalau dalam hal ini mengenai penerapan segitiga restitusi, nah, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan secara cepat, penanganan secara cepat dan harus dilakukan segera juga. Lakukan atau tidak? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Misalnya kita menghadapi anak yang jaya dan lain sebagainya. Ini bisa pertanyaan-pertanyaan mengenai intervensi. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan dalam hal yang tadi menangani murid-murid yang butuh penanganan cepat seperti itu. Oke, jadi ini intervensinya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya, tanya jawab. Silakan, Bu Gusti, perasaan apa yang muncul dari perasaan panjenengan itu apa yang muncul selama dalam mengikuti sesi berbagi? Terima kasih Pak Mulis waktunya. Selama perasaan saya selama pembahasan dari Pak Mulis berbagi seperti ini, saya tadi mengutarakan masalah kedisiplinan. Kedisiplinan ternyata untuk disiplin itu dari pencerahan yang Pak Mulis berikan itu harus dari diri sendiri dulu. Terima kasih. Luar biasa Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk sesi berbagi kali ini setelah selesai, terima kasih atas kehadiran dan bisa memberikan terima kasih. Mungkin di akhir saya minta